Saya tidak mau ketika saya dibilang ketinggalan zaman, ketika saya dibilang terjebak, ketika saya dibilang terjebak dalam paradoks saya. Tetapi saya mau memutar balik fakta tersebut, saya mau memutar balik omongan orang-orang tersebut, bahwa mereka beranggapan bahwa kami Gen Z terjebak dalam hal tersebut, terjebak dalam idealisme kami, dan terjebak dalam kapitalisme kami. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya kami ingin membahas terkait perdebatan yang akan kita debatkan kali ini terkait Dewan ini percaya bahwa generasi Z terjebak dalam paradoks antara idealismenya dan juga realitas kapitalistik. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya ketahuilah karakterisasi saya terkait realitas kapitalistik, di mana kondisi atau pengalaman hidup masyarakat di mana mereka mengacu kepada kondisi ekonomi ataupun kepemilikan perdagangan, di mana di sektor bergerak di sektor industri, contohnya di bagian di bagian sektor industri, contohnya juga seperti pabrik dan juga sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, ketahuilah bahwa mereka beranggapan bahwa itu milik mereka dan mereka lah yang pantas mengelola hal tersebut, dan mereka bertujuan untuk meraih keuntungan. Tetapi sejatinya kami juga bisa melakukan hal tersebut tanpa mereka berpikir bahwa kami terjebak dalam paradoks idealisme dan realitas kapitalistik kami. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya mari masuk ke argumentasi kami. A, di mana kapitalisme bukan jebakan melainkan alat untuk mencapai idealisme, di mana Gen Z tidak pasif atau terjebak, melainkan sebaliknya, mereka adalah generasi yang memanfaatkan alat-alat kapitalisme seperti teknologi, media sosial, dan juga kewirausahaan untuk mendorong agenda idealisme mereka, di mana agenda idealisme mereka yaitu ingin menciptakan lagi negara mereka untuk lebih maju, ingin menciptakan lagi perekonomian yang lebih maju, ingin menciptakan lagi daya saing perdagangan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena mereka memiliki ideologi tersebut, karena orang-orang berpikir bahwa mereka itu terjebak dalam paradoks mereka, idealismenya dan juga realitas kapitalis. Tapi sebaliknya, mereka bukan terjebak, tetapi mereka memanfaatkan alat-alat tersebut untuk menciptakan idealisme yang sudah mereka pendam, yang sudah mereka impi-impikan sebelumnya. Yang kedua adalah Gen Z adalah generasi pragmatif dan realistik. Kenapa? Karena bertentangan dengan stereotip idealis yang naif. Gen Z adalah generasi yang pragmatif dan juga realistis. Mereka menyadari bahwa kondisi ekonomi tidak menentu. Mereka akan mengambil beberapa langkah-langkah untuk antisipasi. Kenapa? Karena Gen Z sudah berpikir bahwa kondisi ekonomi kita sudah tidak menentu. Kita juga tidak bisa terjebak dalam paradoks kita dalam idealisme dan juga realitas kapitalistik ini. Kita juga harus bangkit dari keterpurukan. Kita juga harus bisa menaikkan taraf kita. Kita juga harus bisa memutar balikan fakta yang orang-orang berpikir bahwa kita terjebak. Tetapi kita bisa melakukan hal sebaliknya, di mana kita bisa meningkatkan perekonomian kita. Kenapa? Karena kita memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Kita memikirkan bahwa perekonomian kita tidak menentu. Ada naiknya, ada turunnya. Seperti kurva di pelajaran perekonomian, di mana ada naik dan juga ada turun. Oleh karena itu, Gen Z sekarang mereka berpikir ke depan karena mereka ingin memajukan lagi perekonomian, karena mereka sudah tahu bahwa perekonomian itu tidak menentu, ada turun dan juga ada naik. Oleh karena itu mereka menyediakan beberapa antisipasi ataupun mengambil langkah-langkah untuk menyediakan hal tersebut. Contohnya, salah satunya itu adalah manajemen keuangan yang hati-hati. Kenapa? Karena mereka sudah mengatur pola pemakaian keuangan mereka. Mereka sudah mengatur apa saja yang akan mereka beli, apa saja yang terlebih penting terlebih dahulu, apa yang patut mereka beli dan juga apa yang tidak patut. Kenapa? Karena mereka sudah berpikir bahwa ketika kami memilih hal tersebut itu akan menciptakan keterpurukan, dan juga ketika kita boros itu akan menurunkan lagi perekonomian kita, dan juga itu akan membuat kita semakin keterpurukan. Dewan Juri yang terhormat, ketahuilah bahwa tujuan kami dalam perdebatan kali ini adalah A, membuang semua anggapan orang lain bahwa kami itu terjebak dalam paradoks dan juga idealisme kami dan juga realitas kapitalistik, di mana kami mau bahwa orang-orang itu berpikir bahwa kami melakukan hal sebaliknya. Hal sebaliknya, di mana kamilah yang menaikkan, kamilah Gen Z yang bisa meningkatkan perekonomian yang tidak menentu ini. Kamilah yang meningkatkan perekonomian ataupun daya saing yang sangat tinggi. Yang B, kami ingin bahwa orang-orang itu berpikir bahwa kami bisa menciptakan Indonesia ataupun kami bisa menciptakan negara kami dengan negara maju. Kenapa? Karena
perkiraan di tahun 2045 Gen Z lah yang memimpin. Gen Z lah yang memimpin. Oleh karena itu, mulai sekarang orang-orang tuh harus beranggapan bahwa Gen Z tidak selamanya buruk, tetapi mereka juga mempunyai sisi baiknya. Mereka juga bisa menaikkan taraf perekonomian kita. Mereka juga bisa menaikkan import ataupun daya saing yang sangat tinggi. Dewan Juri yang terhormat, ketahuilah bahwa ketika orang-orang tuh berpikir bahwa kita tuh sangat minim atau sangat minim untuk bisa menaikkan perekonomian kita itu sangat minim untuk bisa menaikkan hal tersebut, dan mereka berpikir bahwa kita sudah sangat keterpurukan, kita sudah sangat terpuruk sekali karena terjebak dalam paradoks dalam paradoks dan idealisme dan juga kapitalistik. Dewan Juri yang terhormat, ketahuilah bahwa itu sangat tidak terjustifikasi di sisi kami, karena contoh kasus nyatanya banyak sekali Gen Z di luar sana yang bisa menciptakan perekonomian yang lebih tinggi. Bahkan sekarang Gen Z banyak yang menjadi content creator, Gen Z banyak yang menggunakan media sosial untuk bisa meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu kita bisa beranggapan bahwa Gen Z itu tidak selamanya terjebak dalam paradoks mereka, tidak selamanya terjebak dalam pemikiran mereka, di mana mereka tuh juga dipaksa untuk berpikir kritis. Mereka tuh juga berpikir, kalau saya terjebak dalam paradoks saya, otomatis saya itu tidak bisa menaikkan perekonomian saya. Kalau saya terjebak, bagaimana dengan negara ini ke depannya? Bagaimana dengan perekonomian kami ke depannya? Otomatis itu sangat terburuk. Oleh karena itu Gen Z itu berpikir ke depannya bahwa mereka tuh bisa menaikkan perekonomian, dan juga mereka tuh bisa menaikkan taraf yang lebih tinggi. Dewan Juri yang terhormat, ketahuilah bahwa tidak selamanya Gen Z itu terjebak dalam idealisme mereka, di mana idealisme mereka memiliki cita-cita yang tinggi, mereka memiliki cita-cita yang ingin mereka capai yang sangat tinggi, di mana mereka mau bahwa mereka tuh bisa meningkatkan perekonomian yang ada. Oleh karena itu, kami sangat mengajak Dewan Juri untuk mengimplementasikan mosi ini, karena sejatinya ini bisa diterapkan di Gen Z, tidak selamanya dianggap terjebak dalam paradoks mereka dan juga dalam idealisme mereka, karena sejatinya mereka bisa menaikkan taraf mereka atau perekonomian lewat content creator dan juga sebagainya. Terima kasih.